katakan kebaikan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaanmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari belajar kita menaikkan tenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, namun ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kembali lagi katakan, apapun yang terjadi, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sambil angkat tangan katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Terima kasih, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saya rindu teman-teman, angkat kedua tangan kita, nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat
sampai saat ini. Bukan kuat gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah. Sama katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kau izinkan kami untuk dapat berkumpul tempat ini, untuk menaikkan sorak-sorai, menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan Kau pimpin, kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Pimpin dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hadirat Allah Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau teman Yesus, kalau teman-teman kami belum hadir pada sampai sore hari ini, Tuhan Yesus, Tuhan pimpin, hentarkan di tempat ini, dan biar dapat kami memuji membesarkan nama Tuhan dan bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap memuji nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebelumnya saya akan panggil lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang layak disembah, mari kita akan meninggikan nama Tuhan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama Dia telah segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar. Tuhan
berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan saja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, yang luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Dia luar biasa perkasa. Mari kita datang sudut di altarnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama katakan, sujud di altarnya Yesus. Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi.
bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Untuk terus kami datang di altar-Mu, menaikkan pujian kami, menaikkan sembah kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang disampaikan terus memperbarui hidup kami, di mana kami sebagai anak-anak muda, kami mau pakai hidup kami untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Yang semangat dong ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini saya memberi tema menikmati masa muda. Ya, kalau dilihat dari temanya ini enak sekali ya, menikmati masa muda ya. Dengan apa? Mungkin kita berpikir, wah masa muda itu kita harus nikmati sebebas-bebasnya. Melakukan apa yang kita mau, ya maupun baik atau buruk, pokoknya nikmatilah masa muda ya. Tapi sama-sama sore hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman yang ada di tempat ini. Kita nikmati masa muda kita di dalam Tuhan. Amin. Kita nikmati waktu kita ya. Semua ini masih muda, saya juga masih muda. Umur kita tidak beda-beda jauh ya. Mungkin beda-beda 2-3 tahun saja. Sama Gaby saya beda 4 tahun ya. Sama Yosef 2 tahun ya. Baru 18 tahun saya ya. Puji Tuhan. Sama-sama kita membuka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Di sini saya menulis Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, tapi kita akan membacanya ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, terus kita lompat membacanya di pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, dan kita lanjut membacanya di pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya dengan suara yang keras. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, dan kita akan lanjut membacanya di pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu,
biarlah hatimu buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ayat pasal yang ke-12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9, 10 dan pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini jelas sekali. Ya, berkata kepada kita semua di tempat ini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu, jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di sini saya mau katakan nikmati masa mudamu bukan dengan hal-hal yang tidak berguna, ya. Tetapi ingat, dan hari ini saya mau katakan buat kita semua, teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan, nikmati masa mudamu di dalam Tuhan. Amin. Kita sebagai remaja-remaja Kristus, ya, juga harus bisa memanfaatkan masa muda kita dengan baik di dalam Tuhan. Gimana caranya? Di sini saya mau sampaikan buat kita semua ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Salomo yang dituangkan dalam kitab Pengkhotbah ini. Pasal 11 ayat yang ke-9 dan juga pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ada 3 nasihat yang saya ingin sampaikan buat kita semua yang ada di tempat ini. Remaja-remaja yang diberkati oleh Tuhan. Nasihat yang pertama, ya, saya mau katakan nikmati masa muda, ya. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Nasihat yang pertama ini memang, ya, pengertian sekali. Masa muda kita harus dinikmati. Tapi teman-teman harus ingat, ya, tidak boleh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena menurut Pengkhotbah pasal yang ke-9 pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 ini berkata, setiap perbuatan kita yang kita lakukan akan dibawa ke pengadilan, ya. Kalau kita nikmati masa muda kita dengan hal-hal yang buruk, kita tidak tahu teman-teman yang ada di tempat ini, ya. Hidup kita ini terbatas, ya. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya, mau muda mau tua. Tapi ketika waktunya kita tiba, kita pakai hidup ini di luar atas dari kebenaran firman Tuhan, terus kita akan ketemu Tuhan, kita akan diadili. Hai, kita akan masuk di mana? Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, nikmati masa mudamu di dalam Tuhan. Bersukarialah, ya. Dikatakan bersukarialah dalam kemudaanmu. Tapi ingat, jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena jelas dikatakan engkau akan dibawa ke pengadilan. Masa muda adalah masa yang tidak mudah, ya. Mengapa? Karena di masa muda kita ini, teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan, di masa inilah iblis, ya, akan membawa hal-hal dunia, segala kenikmatannya untuk mencobai orang-orang muda.
Bahkan bukan cuma orang-orang muda, bukan cuma para remaja yang ada di tempat ini, bahkan kami juga orang-orang yang sedikit setengah tua ya, masih muda, tidak dibilang tua ya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, bila mana kita melihat ya dan mendengar baik dalam keluarga, teman-teman ya, lingkungan kita sendiri, banyak ya orang-orang muda yang saat ini mengalami kejatuhan ya. Anak-anak sekolah SMP, SMA sekarang ini banyak sekali ya. Saya melihat baik di televisi, baik secara langsung, masih sekolah ya, sudah banyak jatuh di dalam dosa, berpacaran tidak sehat, merokok, minum-minum, narkoba, ya banyak sekali teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan banyak yang berkata, oh masih muda, nikmati ya, karena masa muda itu hanya sekali, ya hanya sekali, ya. Tapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, inilah kehidupan yang lebih menuruti hawa nafsu, yang sebenarnya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang membawa orang-orang muda kepada kehancuran, ya, yaitu kesenangan yang mencelakakan diri kita. Enak memang enak ya, ikuti keinginan kita, masih muda, bebas mau ngapain, tapi itu akan menjadi merusak hidup kita. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanakah orang-orang muda atau orang-orang kita remaja ya dapat bertahan hidup dalam kebenaran ya, yaitu dengar baik-baik, dengan menjaga hidup kita menuruti kehendak Allah, menuruti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin, kehendak Tuhan di dalam hidup kita, biarlah kita pakai hidup kita, kemudaan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya mau katakan ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah siapa diri kita. Kita ada sampai detik ini itu karena Tuhan. Amin. Yang masih menganugerahkan hidup kita ini tidak akan selama hidup dalam kemudaannya, ya. Apa yang kalian lakukan saat ini, mau benar atau salah, itu akan menentukan siapa kalian akan di masa depan. Kalau kalian sekarang ini hidup menikmati masa muda di dalam Tuhan, ya, saya percaya masa depanmu akan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang engkau kerjakan akan berhasil. Masa sekolahmu akan dibuat Tuhan berhasil, ya. Kuliah sampai pekerjaan, bekerja. Tapi kalau sekarang ini kalian hidup dalam kemudaan dengan mengikuti hawa nafsu ya. Saya pernah seperti kalian ya, masa muda. Dan sekarang saya menyesal ya. Kenapa dulu saya tidak harus begini. Dan itu membuat bawa hidup saya dalam kehancuran. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan masih bisa berikan kesempatan untuk saya memperbarui. Ya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, mari nikmati masa muda ya di dalam Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Biarlah hidup kalian ini terus berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan nasihat yang kedua, ya, yang pertama tadi dari pasal ini ada beberapa nasihat yang disampaikan untuk kita semua. Yang pertama, nikmati masa muda dalam Tuhan. Dan yang kedua, saya mau katakan hati-hati ya. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 tadi, di bagian B sampai dengan ayat yang ke-10. Yang pertama tadi kita nikmati masa muda ya, dalam pasal ayat yang ke-9, bersukaria hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa
mudamu. Dan yang kedua di sini saya mau katakan nasihat yang kedua yaitu hati-hati. Ya, di ayat yang ke-9 pasal bagian B sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Di sini saya menggarisbawahi ada beberapa nasihat yang kita akan pelajari ya. Dari yang kedua hati-hati, tapi dari ayat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya akan garis bawahi kata di sini, keinginan hatimu ya. Pandangan matamu, buanglah kesedihan, jauhkanlah penderitaan. Ini nasihat yang kedua. Lihat kata-kata yang di sini saya mau garis bawahi. Yang pertama di sini dikatakan keinginan hatimu, ya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, keinginan hati kita ini yang kadang-kadang suka bikin kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita mengikuti keinginan daging kita, ya. Dengan kata lain, sesuka-suka kita. Saya mau bilang kepada teman-teman, ya, jangan ikuti keinginan daging kita. Itu tidak baik, teman-teman, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendaknya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, akan lebih baik ya dan bijaksana jika kita menyalurkan gelora keinginan kita untuk terus lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, ya, tanpa batas. Milikilah kelaparan, saya boleh katakan kelaparan dan kehausan rohani. Keinginan hati kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, ini yang akan membawa kita terus jatuh dalam dosa, terus jatuh dalam dosa. Tapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di sini melalui kebenaran firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat ini, ya, perhatikanlah teman-teman keinginan hati kita dan belajarlah mengendalikan serta mengarahkannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Keinginan hati kita ini punya kerinduan untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kata yang kedua di sini saya garis bawahi, pandangan matamu, ya. Di sini dikatakan, tetapi ketahuilah bahwa dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini yang bahaya sekali ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-29 berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Maksudnya dicungkil adalah mengorbankan keinginan kita untuk melihat hal-hal yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Jaga pandangan matamu. Jaga pandangan mata kita untuk melihat hal-hal yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Apalagi di era sekarang ini ya teman-teman, HP itu luas sekali, mau ngapain aja bisa ya. Apalagi di sosial media maupun TikTok, Instagram, Facebook ya. Saya kadang-kala buka TikTok ya, buka Instagram, buka Facebook ya. Tapi kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Apalagi itu di TikTok itu ya.
Kalau kita tidak bisa menjaga mata kita, tidak bisa menjaga pandangan mata kita, banyak sekali konten-konten yang tidak baik untuk dilihat. Dan akhirnya itu membuat kita jatuh dalam dosa melalui pandangan, ya. Wah, itu luar biasa ya, apalagi di Instagram itu. Apalagi kalau sudah, saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata ya. Hati-hati. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini, baik juga para wanita ya, remaja-remaja. Kalau bermain sosial media sewajarnya ya, jangan terlalu berlebihan. Apalagi ya tidak apa-apa menggunakan sosial media untuk mengeksplor diri kita. Tapi jangan terlalu berlebihan. Saya lihat postingan-postingan sekarang itu luar biasa ini. Tidak mengajarkan yang baik ya. Tapi banyak yang like ya, heran saya. Ya, tapi di sini saya mengingatkan kepada teman-teman, jaga pandangan matamu ya. Gunakan mata kita untuk ya melihat hal-hal yang baik, yang berguna buat hidup kita. Jangan sampai kita karena pandangan, karena hal-hal itu membuat kita jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, di sini saya menggarisbawahi dengan kata jauhkanlah penderitaan. Ya, ayat yang ke-9, turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan. Ya, jauhkanlah penderitaan, buanglah kesedihan. Artinya apa? Saya mau bilang sama teman-teman, jadi anak muda jangan galau terus ya. Buang kesedihanmu ya. Apa yang membuat engkau khawatir, apa yang membuat engkau takut ya. Baik di keluargamu, baik di sekolahmu, buanglah kesedihanmu. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan dan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Dan yang keempat, jauhkanlah penderitaan. Artinya apa? Di sini saya mau katakan, jauhkanlah penderitaan. Jauhilah dosa dan taatilah perintah-perintah Tuhan. Karena masa muda kita itu sangat-sangat berharga teman-teman. Dengan kata lain, masa muda kita itu sekali seumur hidup. Jadi saya mau bilang saat ini buat kita semua, jauhi dosa. Biarlah hidup kalian ini tetap kudus, tetap suci, berkenan kepada Tuhan. Dan nasihat yang ketiga, yang terakhir. Di sini saya mau katakan yang pertama tadi, nikmati masa muda. Yang kedua, hati-hati. Dan yang ketiga, satu kata, ingat ya. Pengkhotbah pasal yang ke-12 bagian A. Ayat yang pertama bagian A dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Saya lompat di ayat yang ke-13, di sini menarik sekali, dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang terakhir, saya mau katakan nasihat yang terakhir, ingat penciptamu pada masa mudamu dan hiduplah takut akan Tuhan. Nasihat yang terakhir ada di dalam pengkhotbah ini ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Takutlah akan Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita ingat dan kita hidup takut akan Tuhan. Pesan saya kepada teman-teman yang ada di tempat ini, ya, bahwa masa muda kita untuk terus berkenan dan hidup takut akan Tuhan. Dengan apa? Taati perintah-perintah Tuhan. Bahwa hidup kita, ya, selagi masih muda, untuk kita lebih lagi menikmati
di dalam Tuhan. Jauhi pandangan kita, jauhi keinginan hati kita untuk berbuat dosa, tetapi hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan pemain musik boleh mengambil tempat di depan. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kepada kita semua yang ada di tempat ini. Selagi masih muda, pakai hidup ini untuk terus lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Jauhi dosa, biar hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Lagu awal tadi, apapun yang terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita lebih lagi datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya, buka suaramu menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Untuk terus mengingatkan kami, untuk kami lebih lagi menikmati masa muda kami di dalam Engkau. Dan kami tetap bersukaria di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, untuk kami lebih lagi hidup kami berkenan di hadapan. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Sore hari ini Tuhan, ku sembah tangan kami, hati kami terangkat di hadapan-Mu. Menyembah Kau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan dari awal, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus benar Tuhan. dalam Dalam segala hal yang terjadi, kami mau tetap bilang Kau Tuhan yang luar tetap biasa. ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan, ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. amin. Puji Tuhan, Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan.
Ku rindu selalu Sekali lagi, ku rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Pujian ini menjadi pengakuan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa hati kami mau rindu untuk lebih lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami mau pakai untuk lebih lagi senantiasa melayani Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Sukacita sorgawi kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami, berkarya dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, pujian sembah kami naikkan hanya kepada Engkau. Terima kasih buat kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kehidup kami, anak-anak muda yang ada di tempat ini. Untuk kami lebih lagi pakai masa muda kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Untuk kami tidak mengikuti keinginan hati kami, untuk kami melakukan dosa. Tapi lebih lagi Tuhan, pakai hidup kami, hati kami, untuk memiliki kerinduan, kami mau melayani Engkau. Sehingga Tuhan, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kembali, kami serahkan hidup kami serahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Di masa pendidikan kami, Engkau yang campur tangan. Dan kami percaya, ketika kami menyerahkan hidup kami, pendidikan kami, masa sekolah kami, Engkau akan membuat segala sesuatu akan berhasil di dalam Engkau. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sebelum kami akan kembali, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Pulanglah, terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang terus menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat, dan kami akhiri ibadah remaja kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.